AdSense. Ya bisa AdSense. Ya kalau zaman saya kuliah dulu AdSense-nya itu masih berbentuk ini website. Ya kita bikin website atau blog, nah kemudian blog itu nanti kita daftarkan AdSense. Ya, nah AdSense ini income-nya dari iklan. Ya jadi kalau website kita itu sudah banyak diakses oleh masyarakat ya atau orang, nah ini bisa kita masukkan iklan di dalamnya. Ya, nah kalau nanti ada pengunjung yang klik iklan itu, nah, ini baru kita mendapatkan income dari situ. Ya, entah itu 0,1 dolar ya atau $1 seperti itu. Ya, kalau sekarang kan lebih maju lagi. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya YouTube. Ya, kalian bisa membuat video ya kemudian diupload di YouTube. Ya di sini mungkin barangkali ada yang sudah menjadi YouTuber. Ada YouTuber. Sudah berapa mas? Apa adsense-nya? Ditanya Rinja. Oh udah. Ya, ini bisa kalian coba ya teman-teman ya. Mumpung kalian masih mahasiswa punya waktu yang longgar ya atau punya waktu yang banyak, ya kalian bisa coba mungkin membuat video dia dengan HP, bisa dengan HP. Ya kalian bisa meng-shoot apapun ya kemudian diupload di YouTube. Tentunya yang positif ya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah kalau nanti video kalian itu mungkin viral ya atau banyak yang mengaksesnya, ya itu bisa kalian nanti AdSense ya atau istilahnya dimonetize seperti itu ya. Bahkan yang banyak itu biasanya itu teman-teman video yang untuk anak-anak ya. Teman-teman tahu yang itu yang video yang membuat kontennya itu seperti menjalankan mainan ya, truk atau mobil-mobilan, dan pengunjungnya banyak sekali, bahkan bisa jutaan seperti itu. Jadi kita tidak perlu upload YouTube itu yang video yang mungkin sempurna editingnya, tapi kita bisa mulai dari mungkin yang paling sederhana ya. Kalian bisa membuat tutorial bagaimana membuka tutup botol seperti itu ya, bagaimana membersihkan sebuah air ya yang kotor menjadi bersih seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah selain itu kita juga bisa menggunakan fitur-fitur yang lain ya. Di sini ada map ya, ada Google Ads ya seperti ini ya. Kalian juga bisa kalau punya produk kalian bisa iklankan di Google ya. Kemudian juga ada foto ya, ada kamus ya, ada formulir, ada Google Keep ya, itu untuk catatan ya dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa menggunakan remote Google ya. Jadi kita bisa mengontrol sebuah komputer dari jarak jauh. Ada yang pernah coba teman-teman? Jadi kita punya mungkin PC di rumah ya, nah itu bisa kita kontrol dari sini ya, jarak jauh itu juga bisa ya, seperti itu. Banyak aplikasinya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Nah di sini ada yang sudah pernah membuat ini aplikasi mungkin berbasis Android atau mobile. Nah itu juga sebetulnya bisa kalian manfaatkan sebagai AdSense juga bisa ya. Kalian bisa upload nanti di Play Store ya, kemudian apabila nanti aplikasi ini bermanfaat dan banyak digunakan oleh masyarakat, nah itu bisa kalian monetize juga seperti itu ya. Itu beberapa hal yang bisa kita maksimalkan dalam penggunaan Google ini ya. Nah tapi nanti pada pertemuan hari ini kita akan belajar penggunaan ini ya, Google Dokumen dan Google Spreadsheet ya, untuk membuat laporan ya, untuk membuat dokumentasi tertulis ya, ataupun untuk pengolahan data ya, seperti itu. Nah yang pertama silahkan kalian bisa login ke akun Google-nya masing-masing. Sudah semua? Ya kalau belum silahkan bisa segera login ya. Nah nanti ini teman-teman bisa ekspor sendiri ya, fitur-fitur apa yang ada di Google ini banyak sekali ya, seperti itu. Bahkan nanti kalian bisa memanfaatkan Google ini untuk mendapatkan income atau pendapatan dari sini ya. Jadi juga tidak main-main pendapatannya ya. Bisa kalau di sebuah cerita itu ada teman-teman nanti bisa mendapatkan beberapa dolar per hari ya, bisa puluhan ya, bahkan bisa ratusan dolar ya.
Terus ngapain sih? Nah kalau sudah, kalian bisa coba nih Drive, ya, Google Drive. Ada yang tahu fungsinya Google Drive itu untuk apa? Menyimpan. Menyimpan. Ya, untuk menyimpan. Nah dulu kalau kita menggunakan email Anycom, ya kita bisa menyimpan unlimited dulu. Ya sekarang sudah dibatasi. Ya kalau dulu pada waktu tahun berapa ya? Tahun ya selama pandemi, ya. Nah kita diberi akses ke Google Drive ini unlimited, jadi kita bisa menyimpan banyak data di dalamnya. Tapi sekarang sudah ada batasannya, seperti itu. Sekarang kalau nggak salah berapa? 20. 50 berapa? 20 atau 20. Oh 20. Nah, berarti hanya selisih 5 giga ya dengan yang email biasa. Iya, ini bisa 15. Ini bisa berapa sih? 15. 15. Email biasa 15 giga. Kalau email Anycom 20 ya. Ya, 20. Kalau dosen berarti ini dilebihkan 30 berarti. Nah selanjutnya untuk membuat folder ada yang tahu caranya? Plus Ya di kita atas. bisa ketik plus ya folder baru. Nah ini bisa kalian ketikkan PTI, ya PTI. Hah? Oke, siram. Kemudian klik buat. Ini cara membuat folder, ya. Nah seperti ini nanti hasilnya. Udah ya. Masih gitu. Rugi. Lumayan dapat materinya. Yang tadi dong, yang ini. Iya. Ini dong. Heeh. Kopi aja. Nah kalau sudah, kita akan membuat satu file, ya satu file dengan menggunakan Google Dokumen. Ya Google Dokumen itu kalau di Microsoft namanya Microsoft Word, ya ini biasanya kita gunakan untuk menulis atau mengetik, ya. Nah untuk membuat file Google Doc ini, kalian bisa klik kanan. Nah biasanya akan ada pilihannya, ya. Ada Google Doc, kemudian Google Spreadsheet, Google Slide, maupun Google Formulir. Kalau formulir itu biasanya kita gunakan untuk mendata ini apa, mengumpulkan data. Ya. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan ketika Anda nanti penelitian, ya, skripsi atau membuat paper, ya, dan lain sebagainya. Nah untuk membuat dokumen kita bisa klik ini ya, Google Dokumen. Nah ini halaman barunya. Nah untuk memberi nama kita bisa arahkan kursor kita ke sebelah kiri, ya kiri atas. Nah ini untuk memberi nama. Ya kalian bisa beri nama semisal pengantar teknologi informasi, ya. Seperti itu ya. Kemudian enter, maka nanti di sini akan menyikron atau otomatis akan menyimpan seperti itu, ya. Langsung buka sendiri sih. Apa? Langsung buka sendiri sih. Sudah sampai sini teman-teman bisa diikuti ya. Di ini di sini ya. Nah, semisal anggap saja kalian seolah-olah saat ini sudah semester 7 ya. Nah, pada waktu semester 7 kan teman-teman Itu akan diminta untuk mengerjakan skripsi. Oh betul ini tuh. Atau menulis skripsi. Nah, skripsi itu kan ada beberapa bab, ya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 apa tuh bab pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Nah, yang pertama kita bisa tuliskan di sini bab 1 dulu, ya bab 1 sebagai pendahuluan. Nah, seperti ini ya. Ini misal saja kita ingin menulis laporan skripsi, ya atau laporan penelitian, ya.
Ya biasanya dalam setiap bab itu akan ada subbab. Ya, subbab ini turunan atau bab yang ada di dalam suatu bab, ya, atau namanya subbab di sini. Semisal di pendahuluan, ya, ini ada yang namanya latar belakang masalah. Dan kita bisa ketikkan A titik spasi, ya, latar belakang. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Anjir, kayak mekanik semua tuh suaranya. Yang keempat, Iya. tujuan penelitian. Nah, ini Suaranya. contoh subbab, ya, atau bab yang ada di dalam Ini kayak suatu mekanik bab yang utama. switch coklat Seperti pedalok itu ya. fisik. Nah, Pokok ya sih kemudian ini suaranya. dengan menggunakan Glodok ini, fitur-fiturnya mirip sekali dengan yang ada di Microsoft Word, ya, mirip sekali. Misal di sini kalau huruf Word ada Udah bisa sekali sekarang. jenis fontnya ya, Nah, ada nih. ada Times Roman, ada Arial dan lain sebagainya. Di sini juga sama, Mari ya, aku ya. Untuk mengubah huruf ini kita bisa blok semua huruf, kemudian kita bisa pilih jenis hurufnya di sini, ya. Ada Times Roman, ada Calibri, Arial dan lain sebagainya. Ya biasanya kalau kita menggunakan atau menulis dokumen itu yang paling standar ini, atau yang paling umum ini untuk penggunaannya Times Roman. Nah seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran dari fontnya. Ya, caranya gimana nih, Bang? Oh, nggak ada. Di ini jadi buku. Ada yang tahu cara mengatur font, ukuran font? Nannya Nah ini ya, ini kan ada 11. 40 Mbps. Berarti ukurannya 11. Ya, nah untuk mengubah atau untuk menaikkan nilainya Tapi atau downloadnya lama. besar ukuran, kita bisa klik plus. naik banyak Nah banget. seperti ini ya, klik plus. Kalau kita ingin mengecilkan, kita klik min. Ya. Temen gua tuh Jawaban kena ya. tipu Min kemarin. untuk mengecilkan, Berarti buat- plus untuk Tiket memperbesar. sampai. Hah? Ya, seperti Tiket itu. sampai. Oh, Nangis anjing di GBK. Nah kemudian berikutnya Belian calon. Oh. banyak gak sih kalau kita kasusnya? ingin memposisikan Terus teman tuh satunya lagi beli tiketnya sendiri Caranya kan di gimana? webnya, di scan nggak bisa. Iya, banyak. Di Twitter atau caranya, Di web. Oh, belinya di web yang officialnya. atau di sini Tapi waktu kita di-scan nggak bisa. mengatakan subbab itu di sebelah kiri, caranya gimana? oh gitu sih. Apes semua anjing teman-teman. Kiri. Nah ini ya, ini kan ada apa ini namanya persegi panjang kecil ya, warnanya biru. Jadi kita bisa geser seperti ini. Nah, ya. Kemudian ini juga sama, bisa kita sesuaikan. Ayo, ayo, ayo. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah selanjutnya, kalau kita ingin memposisikan bab satu pendahuluan ini di tengah, karena gimana? Kontrol E. Ya kita arahkan kursor kita ke tulisannya, kemudian pilih Kontrol E. yang mana? Nggak bisa anjir. Nggak kayak yang itu. Itu Ya, kita pilih di ratakan. sini ada Kontrol center. pakai shift aja, tambahan shift aja. Ya. Nih. Nih, baru bisa. Oke deh. Gerak. Gerak. Karena di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya yakin belum ada ya. Iya. Easy. Nah kemudian kalau kita ingin memperbesar atau menebalkan tulisan itu caranya? Kontrol B. Ya kontrol B, bold. Bold. Nah seperti ini. Oke, berikutnya anggap saja di sini kita akan membuat tulisan ya, membuat tulisan ya, di pendahuluan. Atau kita ingin membuat tulisan di latar belakang. Ya, jadi setiap penelitian itu pasti punya latar belakang.
ya. Nah, untuk melihat hasil penelitian, teman-teman bisa gunakan Google juga, ya, namanya Google Scholar. Ini ya. Anjay. Teman-teman ada yang pernah menggunakan Google Scholar? Enggak pernah. Ya, untuk apa? Ke CSS, oke CSS, bikin CSS. Enggak, biasa saya ada Cari Ya, Google Scholar ini bisa kalian gunakan untuk mencari referensi penelitian, ya. Misal gini, kalian ingin membuat sebuah sistem informasi Tapi perpustakaan, sering ya, kebanyakan pakai inline nggak sih? dengan menggunakan suatu algoritma. Nggak usah pakai web Ya, buka kalian belum tahu algoritma yang bikin baru digunakan itu biar apa. rapi. jadi Nah, tapi bisa tidak lihat tahu di Google banyak Scholar, dari satu ya. masih. Bisa kalian tuliskan Ribet, dengan guys. kata kunci algoritma sistem perpustakaan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di enter. Nah, maka di sini nanti akan menampilkan hasil penelitian yang membahas tentang algoritma Ini sistem kita bikin perpustakaan. ini C++. Ya. Bisa Seperti bilang di sini TXL. ada FP Code, ya, kemudian ada algoritma a priori, ya, kemudian juga ada algoritma Void main. bubble sort, ya, kemudian juga ada Oh, ini. algoritma Ini dulu. open Desktop. ya, Desktop aja lah. jadi ini contoh algoritma yang bisa kita implementasikan ke dalam sistem informasi perpustakaan seperti itu, ya. Nah, semisal kita ambil contoh satu, ya, algoritma ini ya, penelitian yang ini, menggunakan bubble sort, ya. Nah, kita bisa klik full text, nah, ini, nah, hasilnya ini. Nah, ini bisa kita copy ya. Nah, copy, kemudian kita taruh di notepad, ya. Ramah. Mana ngoding dulu. SMA ini Kemarin tuh pakai apa? While ya? awal. Isinya true. Bebas enggak sih itunya, variabelnya bebas ya sih hitungannya. True. Kalau nggak true false. Kayak if ya. If. Oh ini. Astaga lupa. Bodoh. Oke, Deklarasi. kita lanjutkan, ya. Kayak apa? Tentu saja ini adalah Bill, isi dari bill latar apa aja? belakang masalah, ya. Kita bisa masukkan di sini, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kan belum rapi ya, ini juga bisa kita rapikan, ya. Kita blok kalimatnya, ini kita rapikan merata kiri, ya. Kemudian ini juga sama, ya, yang sebelah kanan belum rata. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu rata kirinya sama dengan rata kanan, ya. Kita bisa pilih ratakan kiri kanan seperti ini, ya. Kemudian dalam satu paragraf itu kan juga biasanya mendorong ke dalam ya, Ya. kalimat pertamanya ini juga bisa kita atur seperti itu. Kita gunakan tab, nah, seperti ini, ya. Nah, ini juga bisa kita tambahkan seperti ini. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman semua, Bisa ke bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat bab 2, ya, bab 2. Jadi kursor kita di paling akhir di halaman pertama, kemudian kita kontrol enter. Nah, ini untuk masuk ke halaman berikutnya, ya. Ini bisa kita tuliskan bab 2. Bab 2 semisal kalau di modul ini ada yang namanya pembahasan, ya. Pembahasan. Anjing.
Kemudian ini bisa kita posisikan di tengah Ada kerjaan ya guys ya. seperti ini. Kemudian kita fold. PT RSK Multi Usaha. Ya. Jadi di sini kita sudah punya dua halaman ya. Halaman pertama latar belakang masalah atau pendahuluan, kemudian halaman kedua adalah pembahasan seperti itu. Malah ya. Oke, sudah ya. Udah aku ngikut modulnya malas. Buat CSS-nya ada. Sampai di sini bisa diikuti. Oke, bisa diikuti ya. Ya, semisal gini teman-teman. Laporan ini harus Anda kerjakan secara berkelompok. Nah, caranya gimana? Caranya, kalau zaman dulu kan untuk mengerjakan berkelompok kita harus dalam satu ruangan. Ya, kemudian kita bahas kasusnya bareng-bareng. Kalau saat ini bisa kita antar tempat. Ya, mungkin anggota kelompok 1 berada di Sleman, anggota kelompok 2 berada di Bantul, ya. Kemudian anggota kelompok 3 ada di Klaten. Nah, itu bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Caranya gimana? Ya, kita bisa share atau bagikan dokumen ini ke teman-teman yang lain. Syaratnya satu, apa syaratnya? Nah, syaratnya teman yang ingin kalian share itu harus punya akun Google, ya, seperti itu. Nah, adalah seperti ini. Kalian bisa bagikan. Nah, kemudian bisa kalian ketikkan emailnya di sini, ya, emailnya. Kemudian di sini juga ada akses umum, ya. Kalau di sini kalian klik batasi, berarti ini terbatas, ya. Bisa kalian hanya yang bisa masuk itu kalian sendiri, ya. Atau semisal di sini adalah file pribadi, ya kita klik yang dibatasi, gitu. Jadi kita hanya membagikan ke orang-orang yang kita tentukan sendiri, ya. Kemudian ini juga ada Universitas Amikom. Jadi semisal di sini dokumennya hanya lingkup untuk masuk Amikom, ya. Nah, kita bisa pilih ini Universitas Amikom. Jadi yang ingin mengakses menggunakan email umum nggak bisa, ya, atau dibatasi saja, ya. Kemudian juga ada di sini siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau ini dia lebih umum lagi, ya, atau sifatnya itu publik, semua boleh menggunakan dokumen ini, ya. Kalau kalian klik ini, ya, berarti nanti dokumen ini bisa diakses oleh siapapun, ya, bahkan yang tidak punya email Amikom bisa mengaksesnya, ya. Tapi kalau ini file pribadi, kita pilih yang dibatasi. Jadi orang-orang tertentu saja yang nanti bisa kita pilih supaya bisa membuka link ini, seperti itu, ya. Nah, ini kalian bisa ketikkan emailnya di sini, ya, kalau ingin berbagi. Nah, kemudian kita juga ingin semisal rapat, ya, kita ingin rapat, ya, membahas satu dokumen ini. Nah, kalian bisa klik ini, ya, dengan menggunakan Google Meet, ya, supaya kita bisa saling memberikan feedback, ya, atau berkomunikasi seperti itu. Nah, semisal ini saya akan membuat rapat baru. Ini tuh. Kok ini? Nah, coba kalian gabung bisa nggak? Coba bergabung bisa ada tidak di sini? Kodenya ini ya, kodenya. Apa dari kodenya? Tidak kelihatan. Apa kodenya, Pak?
Ini kodenya NQ K JJ TO ELU. Webcamnya lo aja. Iya. Ika nggak masalah. EIU. Goib. Ya bukan LU, IU. Gedein deh. Kodenya N Q ya Q K J kemudian D T O E I U. Ya bisa. Cancel. Gedenya apa dia? N Q K. Ya, bisa ya. Jadi semisal Nggak enak ini mic-nya, ada tugas anjir. kelompok ya. Nah, kalian bisa lakukan kerjasama seperti ini ya. Kalian bisa menulis dalam satu dokumen, kemudian Itu untuk kasih membahasnya itunya. kita bisa menggunakan Stripnya. grafik seperti itu. Ya. Jadi sudah ada yang bergabung ya. Kamera tidak ditemukan. Ada foto. Kita lanjut lagi. Ini mas ya. NQ K J D T O E I U ya. Ya, jadi ini cara untuk membuat laporan secara bersama-sama. Jadi nanti kalau teman-teman ada tugas, nah kalian bisa menggunakan cara seperti ini, ya, untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya. Ya, semua sudah bisa. Bisa ya? Breaknya itu dong. Aku lupa ya. Oh iya. Oh iya pakai Nah, coba salah satu emailnya apa? Emailnya. Coba saya minta salah satu email. Extension apa? yang biar nggak bolak-balik itu loh. Pakainya laptop enggak sih? Lab server ya. Tapi kok jadi malah Itu kamu kasih tahu email kamu aja ke klien nggak? nggak kan Ya, coba mbak, emailnya apa mbak? Emailnya apa? Emailnya. In. Banyak banget. Ini kurungnya ini kurungnya. Oh alas, pakai if-nya kok pakai itu. udah tutup udah di tinggal run. Coba. Ya atau gini aja, sebentar ya. Oke ini pakai CMD kita. Ini saya setting Universitas Amikom ya. Coba Loh, nggak langsung dari situ nih dah. Nggak bisa, mencoba mengakses ini gini. Serius Nggak bisa. Apa sih namanya? Bilgen. nggak jalan. Wah, error sih. Ini cek kebalik nah kan Ini gini sih bentar kan ini gini habis itu tambah gini. titik koma. Ini hapus. Ini nggak perlu berarti. Udah coba lagi. Nah. Anjay. Iya. Kurang ini salah. Ini tak. Nah ini juga nggak. Udah. Ya coba nanti dibuka di ini ya.
di desktop ya. Ini kan sunset. Kebanyakan sehat Orang dipegang kan jaringannya, megang Pak Indra ini. iya udah jadi Kan bener kan yang Nah, megang coba Pak kalian Indra jaringan. buka di desktop, ada nggak failing gitu? Bentar Pak, bentar. Di desktop Pak. ada pak ada Oh yang ini punya Pak Hendra ini ada. Ya, coba kalian Dibuka. kemudian kalian akses file saya ini. Ya, bisa nggak? Oke sekedar. Oh bisa kayak. Bisa, coba kalian tambahkan di rumusan masalahnya. Bisa nggak? nggak bisa pak Tambahkan Nggak di bisa. rumusan masalahnya. Nggak bisa Pak. Perlu akses Pak. Ya, Perlu akses. mau perlu akses. Belum diatur. Jadi editor. Iya. Exactly. harus ganti link ya pak Coba rumusan masalahnya di edit bisa nggak? Sakat ya. Nggak bisa ya. Ini ada Muhammad Fahmi, ya, kemudian ada Wisnu, ya. kok udah bisa sih Ya, coba tambahkan. oh iya bisa oh ya rusuh Ini ya ya, ini cara berbagi file, ya. Jadi semua orang yang mempunyai linknya itu bisa mengakses seperti itu, ya. Sampai di sini bisa difahami teman-teman saya? Bisa ya. Ya, ini saya rubah lagi ya menjadi dilihat saja. Untungnya aku hilangin dulu. Jadi walaupun Windows apa kalian ya? bisa mengakses ini, hasilnya kita batasi, ya, hanya dilihat. Ya, kalau di sini Gini kan aku lupa anjing. komentar bisa komentar, kemudian editor bisa Oh ya belum aku panggil isinya. Cuk. Seperti itu, ya. Oh, udah aja. ini tempel ngapain sih Kan mau pakai ini aku biasanya kalau ke body. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau dalam sebuah laporan itu kan ada yang namanya daftar isi ya, atau kalau dalam buku itu juga sama ada daftar isi. Ada yang tahu cara membuatnya gimana? Daftar isi. begitu Misal di sini kita tuliskan daftar isi. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya. Ada yang tahu? Ya, yang pertama kita akan membuat dulu di sini Oh gini sih aku nih. halaman dulu ya. Pilih format, kemudian pilih nomor halaman. Ya. Selanjutnya posisinya di sini ada Kok dua. ada yang salah? Ada di header sama di footer. Ada yang tahu bedanya? Hidra atas, footer paling bawah. Ya, header itu head ya, atau kepala itu kan di atas. Kayaknya aku salah deh. Kemudian footer itu kaki di bawah. mau manggil Jadi apa kita bisa menentukan Coba lihat. halamannya itu posisinya di atas atau di bawah. Oh anjing. Kayaknya Misal dua. di bawah kita pilih yang footer. Tapi kok warnanya putih ya? Kemudian kita pilih terapkan. Nah, maka dalam setiap halaman ini nanti ada nomornya. Misal di daftar isi ada nomor 1. Ya, kemudian di pendahuluan ada nomor 2. Kemudian di pembahasan ada nomor 3. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar isinya. itu ngapain dimarahin Misal di sini insert kita ingin membuat daftar isi itu di halaman pertama, ya. Nah, kita bisa pilih format, kemudian gaya paragraf atau paragraf style, ya. Pilih yang ini, heading atau tajuk 1, ya. Ini kita upload dulu ya, upload dulu, kemudian pilih format, kemudian gaya paragraf, karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah gaya paragraf atau paragraf style, ya. Kemudian pilih tajuk 1, kemudian pilih yang ini tajuk 1 untuk dikocokkan, ya. Kemudian ini juga ada di pendahuluan, pilih format, gaya paragraf, tajuk 1,
pilih yang baris kedua. Perbarui kasus 1 untuk dicocokkan. Kemudian di bab 2 juga sama, pilih format, ya. Kemudian gaya paragraf, pilih kasus 1, pilih yang perbarui kasus 1 untuk dicocokkan. Seperti itu caranya, ya. Ngapain sih? Ini suruh ngapain? Nah kemudian berikutnya teman-teman, kita akan masukkan isi dari paragrafnya. Ada yang tahu caranya? Gimana Pak? Pilih yang Format praktis style. Abstraknya di belakang satu anjing. Cewek. Iya. Kok jadi gede gini? Itu kan jadi 20. Bukan ini ngikutin kata format. Paragraf tajuk 1. Cetakan tajuk 1. Kok gede banget sih, Pak? Tapi covernya jadi gede Pak. itu kalau kalian pilih yang pertama fontnya akan berubah 14. 20 Pak sini Pak. 20. Iya. Nah, ini bisa dirubah kalau manual. Ubah sendiri bisa. Mobil ini jadi Arya dah. Apa sih fungsinya tadi? Buat apa? Buat apa sih tadi fungsinya? Bosin ya. Nyimpan itu nyata? Heading 1 toh? Tajuk 1 kan. Ada. Ini jadi ini 1 sama paragraf heading 1. Anjing gede banget. Nomornya di atas ya. Input terus Halaman berapa sih itu? Baik. Tadi halaman berapa? Ini halaman 42. Sisipkan. Sudah sampai di sini teman-teman? Udah. Ya. Nah kalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk membuat daftar isinya. Sisipkan, kemudian pilih yang daftar isi. Ini kita bisa pilih yang 1 atau yang 2. Misal di sini kita pilih yang titik-titik ya. Nah, seperti ini. Sisipkan editor Daftar 1 posisinya di halaman 1. Kemudian bab 1 posisinya di halaman 2. Anjing gimana sih? Bab Oh ini 2 tambah posisinya di halaman 3. Seperti Yang itu. itu ya, yang ada garis-garisnya. ini toh? Ya biasanya kan dalam satu daftar isi kan juga ada yang namanya itu ya subbabnya juga dimasukkan. Ya. Ya, semisal di sini Oh lebih simpel anjing. Bikin makalah dari sini malah Emang. halaman daripada di Word. 2 atau subbab 2 ini kan ada subbab latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah. Nah semisal ini kita Loh ini kenapa cuma di tambahkan satu? juga bisa ya, kita blok isinya, kemudian kita format gaya paragraf, pilih yang tajuk 2 ya. Ya, seperti ini juga bisa kita atur dengan pengaturan yang sama seperti yang latar belakang tadi. Format, kemudian gaya paragraf, pilih yang tajuk 2. Kemudian di batasan masalah juga sama. Kita pilih, kemudian kita format gaya paragraf, pilih yang tajuk 2. Yang terakhir yang tujuan penelitian juga sama, kita blok, kemudian kita format, pilih gaya paragraf, pilih yang tajuk 2. Nah, seperti ini.
Nah kemudian di daftar di sini ya kita refresh ya. Nah seperti ini hasilnya Revisi di mana? ya. Hasilnya di sini ada subbabnya seperti itu ya. Kali di sini bisa Oh, gitu. diikuti ya. Bentar, aku mau ini cuk. Nah semisal seperti ini ya. Semisal di dalam rumusan masalah ini juga ada teksnya. Ininya jangan. Ininya doang. Ya, ada teksnya. Ini jangan isinya, cuman kayak A, B, C, D. Nah maka Pakai kontrol aja bukan? di daftar ini sinyalnya juga akan berubah halamannya. Jadi kita refresh ya. Jadi akan berubah Format. di batasan masalah berubah menjadi halaman 3. Kemudian penelitian juga berubah menjadi 3. Kemudian bab 2 berubah menjadi halaman 4 seperti itu ya. Tapi ini masih penasaran kok. Kalau di sini bisa diikuti ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ya ada. Normal tadi berarti. Semua bisa ya. Jadi kalau nanti kalian ada tugas mengerjakan sebuah laporan, nah kalian bisa menggunakan teknik seperti ini. Ya, jadi semua kelompok bisa Lebih gampang Pak malah. diskusi, ya bisa bersama semua. Oke kita lanjutkan berikut teman-teman. Berikutnya kita akan membuat ini ya. Membuat spreadsheet ya. Kita akan melakukan pengolahan data ya. Yang mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan Google dokumen Mas. ya nggak ada ya. Baik kalau nggak ada kita masuk ke yang Google Spreadsheet ya. Silakan kalian bisa membuat satu file Google Spreadsheet ya. Caranya sama seperti sebelumnya tadi, kita bisa klik kanan kemudian pilih yang Google Spreadsheet. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya ini kita beri nama ya. Semisal pengantar teknologi informasi. Kemudian ya selanjutnya kita akan memberi tulisan nilai ya. Memang boleh. Nilai pengantar Memang boleh seperti ini. teknologi informasi ya. Kemudian ini semester ganjil 2023 2024. Nilai pengantar. Nah selanjutnya di bawahnya ya, di sini ada kolom nomor, ada kolom name, ada nama ya, kemudian ada kuis 1, ada kuis 2, ada tugas 1, ada tugas 2 ya. Ya biasanya di sini juga ada nilai angka ya. Nilai angka itu nilai rata-rata atau pengolah atau nilai akhir ya. Nilai angka, kemudian juga ada nilai huruf ya. Nilai huruf itu dari huruf A sampai huruf I ya. Nah untuk supaya kalian lulus harus mendapatkan nilai A sampai C itu lulus ya. Tapi kalau nilainya itu E atau D atau E itu tidak lulus ya. Jadi teman-teman harus Udah mengulang tugasnya. mata kuliahnya seperti itu ya. Berarti itu 2 jam kok Ya kita ambil contoh ya. Kita akan memberikan atau mengatur ini ya file ini. Kalau kita lihat di sini kan Habis ini langsung kolom tidur ya. ya. Kalau 1, Habis pulang 2, 3. Bagaimana caranya supaya di sini tergabung
Caranya gimana? Merge. Kalau kita ingin menggabungkan beberapa kolom dalam satu kolom. Gitu. Nah, contohnya ini. Mer sel. Di tulisan nilai pengantar teknologi informasi kan ini dibagi menjadi 3 kolom ya. Iya. Bagaimana caranya untuk merubah menjadi satu kolom? Pakai merge. Pakai merge ya, atau Merge. Nah, merge. itu pokoknya. Itu kalau di Excel, kalau di spreadsheet Itu Pak samping kotak-kotak itu, Pak. Nah, ini itu. ya, Gabungan gabungkan. semua. Nah, seperti ini menjadi satu kolom saja. Ini juga sama, diganjil 2023 Tapi kok nggak jadi sendiri ya, harus pakai bisa CMD ya? dijadikan satu kolom. Ini bisa langsung ngeran di sini. Mana? Selanjutnya kalau kita ingin memperbarui ukuran kolom, tinggal kita geser Nggak bisa. saja di sini. Ya. Kita geser sebelah kanan atau kiri itu bisa. Lagian running Ya. di CMD juga lebih cepat. Selanjutnya kalau kita ingin memposisikan kolomnya itu di tengah, ini juga bisa. Ya. Kita pilih kolomnya, kemudian kita atur posisinya di tengah atau center. Kemudian kita bold, Ctrl P, seperti itu. Sampai di sini bisa di-value ya. Nah, kemudian semisal kita ingin menilai 10 mahasiswa, nah kita bisa buat nomornya dulu 1, 2. Nah, untuk membuat nomor tidak perlu kita manual tuliskan 1, 2, 3, 4 sampai 10, tapi kita bisa gunakan secara otomatis. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Sampai sini bisa diikuti ya. Gimana? Gini. Ini Kamu jadi satu semua ya? gini. Kebanyakan malah. Satu semua sama aku juga satu semua nih. Nggak ditarik dulu nomor 1, nomor 2 baru tarik ke bawah. Jadi nomor ini. Nomor 1, 2 tarik. Oh, banyak banget yang ngelamar ya semalam ya? Nonton cosplay banyak banget yang dilamar anjing. Oke, kita lanjutkan. No. Selanjutnya kita akan menulis name mahasiswa ya ini ya. Nggak dibakar itu mereka. Misal angkatan 20 Nggak dibakar nonton cosplay. Kok dibakar aja? Kan mau dibakar sama bapak-bapak. Anti cosplay. Kan yang penting itu enggak mengundang LGBT. Ini ya. Enggak cium-ciuman, enggak mengibarkan Selawatan bendera. biar nggak dibakar. Loh, Nah, ini contohnya. jadi gini. 12 Kemudian 5. ini juga bisa kita atur mungkin sebelah atas sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian namanya Sopo, mahasiswa Sopo, satu. Ayu, Samekto, Ini bisa kita Widodo, atur seperti ini. Kurniawan, Kemudian nilai kuisnya ini bebas ya. Radita, Semisal 90. Cemi, Ini kita ratakan tengah saja ya. Sepopro. Ini 80. Bisa ngacak nggak ya? Nggak bisa ngacak ternyata. Gimana? Kira namanya tetap ngacak. Yang ketiga. Ya enggak lah.
Isi yang ngacak. Ini ditemuin. Itu dulu nih. 70, 80, 20, 25, 60, 70, 80, 95, tarik. Ya, silakan bisa dicoba seperti ini ya. Jadi masing-masing kategori nilai diisi Anjing kok gede ya, banget dengan nilainya, nilai. Cok. Oh, gila apa? Oh, mesin. Nah, yang kan ini berarti pakai apa? Kosong itu. Fridge ya? Persen nilai kuis, 60% nilai tugas. Macam itu. Sudah diisi semua nilainya. Sudah. Nilainya ini sebenarnya saja ya. Jadi tidak perlu sama seperti yang dicoba. Yang penting ada nilainya ya. Atau komen enggak? Enggak. Ya oke, teman-teman Itu 2 selanjutnya. jam berdarah. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin mencari nilai rata-rata ini, nilai angkanya, caranya gimana? Katanya kayak apa? Average ya? Caranya Pakai itu. Average bukan? Zoom. itu kan penjumlahan ya. Kalau rata apa? Rata. Average ya? Average. Average ya. Coba kalian bisa praktekkan di sini. Average itu seperti apa? Nilai angka itu Sama berarti dari dengan- kemana-kemana? Apa? Kuis 1 ke Sinto. Ke sana. Ini ya. Average. Bener sih aku lupa anjing. Kemudian kita Kamu sih gimana sih? nilainya ini. Nih. Oh iya, sama dengannya lupa kan. Nah di sini nanti akan ada informasi apakah mau di Kuis 1 sampai isi 12 juga tuh. otomatis atau tidak. Kalau di sini ingin diisi otomatis, kita beri tanggal channel seperti Pokoknya ini. nilaiku 50-an semua ya? Sudah jadi ya. Ulang lagi. Ini ya. Sama dengan apa lagi? Ya, average. Ini. Kemudian kita pilih kolom yang akan kita hitung rata-ratanya. Ya, seperti ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Ya, kemudian di sini akan ada pilihan apakah mau diisi otomatis atau tidak. Baca tay, baca Nah, dulu di tay. sini kita pilih yang diisi otomatis, jadi ini harus kita centang seperti ini. Ya. Ini cara menghitung rata-rata nilai, ya. Nah, kali beda lagi.
Kalau semisal kuis itu bobotnya 30%, ya. Kuis 1 bobotnya adalah 30%. Kemudian kuis 2 30% juga. Kuis tugas 1 20%. Tugas 2 20%. Nah, caranya bagaimana nanti teman-teman? Kalau ini kita berlakukan, ya maka nanti nilainya itu akan beda dengan yang ada di nilai angka ini. Caranya gimana? Ya caranya gimana teman-teman? Kalau di sini kita ingin menyesuaikan nilai itu berdasarkan bobot masing-masing variabel penilaian. Ada yang tahu? Tidak. Ini kamu ke depannya pasti berada di gedung ini. Yang di belakang punya lapangan sepak bola. Berharap apa sih? Kamu ke depannya. 2039. Nah, 2040 waktu generasi Ya, emas. kalian hitung ya, bagaimana menghitung nilai berdasarkan bobot masing-masing variabel penilaian. Ya, semisal di kuis 1 bobotnya 30%, kuis 2 30%, tugas 1 20%, dan tugas 2 20%. Tentunya nanti nilainya itu berbeda dengan rata-rata. Ya. Nah, bedanya gimana? Yang depan sudah bisa? Bisa nggak? Kalian gimana caranya? Menghitung nilai bobot. Gimana sih? Pakai apa ya? Coverage juga. Tapi taruh di mana? Sekarang dicoba ya. Bagaimana cara menghitung nilai pembobotan ini? Kok ada 0,3-nya itu apa? Kan 30%. Saya lihat sini. Coba enter. Belum lah, kan ditambah dulu. Tambah 2 kali average. Tulang burung. Oh enggak deh, kurung ya. Wes tutup. Error. Cek. Salah di mana? 0,3 kali average. Jadi 5. Nggak tahu Pak. Ditambah Oh disuruh buat ketentuan dulu. apa? Ketentuan dulu buat nilai hurufnya. Kok nggak ada sih nilai angka punya? Oh ini. Kok nggak ada aja apa nilai angka? Ada harusnya. Emang nggak ada loh. Kok error? Ini Oh ini. jangan bilang salah ini. Pantes. Jadi
Oh, error. Tidak masuk akal. Aku jadi dapat 3. Coba lihat. Oh, Dan ininya kayaknya 3. kan kali itu. Average. Coba lihat. Ini coba tekan sini. Anjing nilai angkanya kan 1 tuh. Ya. Ya. 03. Udah ini toh. Ini 40%, 0,4. Sama. Apa error sih? Ini sama loh. Oh, tambahkan fungsi baru. Tidak ada kocak. Terus ditambah 0,2 kali coret. Lo jadi udah anjing jelek banget nilainya cok. Oh, tak gini jadi 30. Terus ini buat ketentuan dulu, sesuaiin sama ini A nya 1 sampai 100. Mana ya? 1 sampai 80. Itu gue bener. 51 sampai 60. Gimana? Tak foto dah. Ini. Mati sumpah. Oh, aku pencet. Ini ya rumusnya. Siapa? Pakai ini average 30%. Rumit aja deh. Tarik. Fotografi tekno. Itu barusan mana foto cocok? Udah no. Anjing ya, tak kirim grup, Cak. Tak kirim grup. Tekno. Loh, ini udah bikin aja. Tinggal copy paste sebenarnya. Oh iya anjing. Copy paste dari ini. Kalau urutannya sama ya. Salah. Nggak ada yang acok. Kok error? Salah dong. H5 ini. Terus kalau kan udah jadi rumusnya, terus biar ini ke bawahnya lagi gimana? Tarik aja di blok ya, blok terus tarik kan. Oh, error sih. Anjir. Nggak ketarik rumusnya. Bisa. Apa sih?
Nah, ini. Kok error? Jadi iya. Kok jadi panjang sih? Mana coba lihat videonya? Ini dia. Jadi tak pukul boleh. Kok error sih? Kok panjang gitu? Ini. Oke ini if. Yang mana yang ini? Apa if toh? Yang nomor mana? Yang angka apa yang ini? Angka ini rumusnya. Saya. Bodoh amat. Nih. Ini bentar. Nih. 30% kali average ini kan, average ini terus itu Ya, ditambah. ada yang sudah tahu caranya? Yang mana? Oke, kita bahas ya. Kok gak bisa sih? Kopi kan? Kopi ini. Coba kopi di sini. Apa ya gak nyampe belakangnya? Nah, caranya seperti ini ya. Ini kan? Ini coba ini kita ingat dulu ya. Masalahnya kamu Ini adalah 81,25 Oh ini yang terakhir nggak ya? ya. Ini kita hapus dulu. Ini. Nah, caranya untuk menilai sesuai bobot kita bisa gunakan cara sama dengan Average kemudian 0,3 ini ya kuis 1 ya kuis 1 bobotnya adalah 0 Sampai D. kali dulu ya kali 0,3 simpel ngono untuk kemudian kuis 2 ya 0,3 lagi. Padahal kita ngikutin yang di modul. kurang Simpel ini tuh Simple mana? yang di modul. 3 kali 0,3 kurang untuk Aku baru nyadar nih. kemudian plus Ini cok 111. 31 Anjir gak ada yang ngaco. kali Jadi semua cok. Ini deh semua ini. 0,2 D. ya Iya dia bisa. kemudian plus kurang buka 32 kali 0,2 Benar ada yang salah. ya kita enter. Nah hasilnya tentunya beda ya. Yang sebelumnya itu hasilnya 81,25, yang ini hasilnya 81 ya seperti itu. Jadi ini nilainya sesuai dengan bobot masing-masing nilai ya. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Anjing kelas penasaran cok. Kan C-nya kan 51 sampai 60. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut ya. Salah kali. Menentukan nilai huruf ya. Oh ini belum. Ya lupa di tulis dulu ya. Rumusnya ini. Ini rumusnya. Kok tetap error ya? Kok bisa ya? Apa? Enggak bisa. Kok bisa aja. Harusnya D dong. Salah ininya kali letak nomornya. H5 betul gak ini H5? Enggak betul. Nah benar ada C. Oh anjing. Kalau di sini ngaco. Lima. babi error. Lah jadi efek suara. If D-nya itu 41. kopi nih. Kopi. Sini di sini. Nah, Kan ini nah ini baru bener. D. Ini baru bener. Dilihat. Lah haji gak jadi cok rumusnya.
Nah, idenya jadi Iya, Bang. Ini mau juga enak lu. oh iya. Ngeselin. Emang udah disuruh yang Ntar, aku tengok dulu. H5, bener H5 semua, 81. Lu udah buat itunya belum? Apa? Oh, emang harus dihitungnya? Ngaruh gak sih gitu? Enggak. Nah, coba deh. A5, 81A. 61, 41, 21, 0. Coba buat kayak gitu, buat cari aman. Enggak. Enggak. Buat yang ininya coba. Tapi nggak aku masukin sama sekali ya. Kan nggak dimasukin ke rumus kan? Tapi kok error ya? lu mau kopi? Iya. Gue bisa ini. Mau kopi dari PDF. Mungkin karena nilainya jadinya kayak gini anjing. Kan kurang gede. Kagak nih. Enggak, nilainya ini. Ya baik, sudah ya. Nah, belum. Oh, ini gara-gara koma gak sih? Enggak, karena aku ada yang koma nih. Oh, 46,475. Beda di mana? Masa gara-gara nilai yang jelek sih? Enggak maksudnya. Kalau ada error, silakan komanya bisa dicoba ganti titik. Ya, biasanya itu ganti settingannya. Ya. Komanya ganti titik. Itu Oke, adalah coba. settingannya. Ya. Jadi kalau pakai koma itu error, Koma anjing pakai bisa diganti dengan tanda titik. Coba aja dulu. Set. Mantap. Beda di mana sih kamu? Dupek. Kenapa sih? Ini udah bener banget ini. Coba copy lagi coba dari PDF. Kesel. Tapi di sininya malah keselin. Misal di bawah ya. Kalau di bawah jadi H6 ya. Coba di bawah dah. tinggal diubah aja. Tanam semua. 6. Ini dari sini poin batunya di sini, batunya dari sini. Coba ya. Ganteng emang. Enggak sih, kemungkinan gara-gara nilainya kecil banget ini. Bingung Coba koreksinya. deh. Pencet di sini. Kamu ngeditnya di sini coba dari sini. Di sini. Kopi dari situ. Sini. Peace. Tuh. Enggak. Ini Enggak. Yang dari nilainya. PDF kamu paste di sini. Yang belum persensi silakan bisa persensi dulu ya. Absen. Nanti khawatirnya waktunya sudah habis dan persensinya menutup, jadi kalian tidak bisa persensi lagi. Silakan yang belum persensi bisa persensi terlebih dahulu. Aduh, ininya belum dikeluarin. Emailnya belum dikeluarin deh. Makanya pakai mode privat. Udah bisa tuh. Udah bisa. Udah mau habis. Udah, ini aja main ini aja. Terus apa lagi ya? Udah ke save otomatis. Itu lihat tuh, coba awannya ada centangnya gak? Bukan, awan atas. Centang gak? Ya udah. Bikin apa nih? Nggak tahu, ada gambar ya udah. Ini nggak dikumpulin. Belum. Bapak ini sumpah belum kelar, Pak. Isu. Rama. Udah selesai belum yang huruf? Hah? Ini loh yang kemarin tuh kayak gini contohnya. Berarti di body ya. Ini yang kemarin tuh yang yang itu toh? coba dia color dulu. Kok jadi caps lock?
Dalam. Kenapa jadi beda? Salah. Nih. Ah, So, misalnya warnanya apa? Aqua coba. wah. Nah, itu jadi. Ntar, nah masukin background image. Ini URL. Oh ini ini misalnya JPG ini ya. Terus saya dulu. Nah, kayak gini. Tapi ini kan ada repeat. Berarti di sini Tambahin. background salah. Oke. Repeat. Repeat. No repeat. Oke. Nah, misalkan segini, ini kurang gede sih. Tampilan KPG-nya. Baik, ini aja. Apa tuh? BIDT di 50 BI. Gak bisa. Nomor, berarti ini harus di pokoknya gambar gitu. Iya mati lah. Ya, baik. Ini yang terakhir ya. Pakai apa? Background. Position Tadi enter. kita sudah membuat nilai angka. Ya. Selanjutnya silakan coba dihitung nilai hurufnya. Coba lagi kopi. Belum kelar dari tadi. Istighfar. Aku udah kelar. Ah, udah selesai gimana Pak? Kumpulin ya. Udah anjing kulokot cok, email ku cok. Ah elah. Mantap. Makanya apa sih? Oh pakainya itu ya? Enggak, pakai tab samaran. Enggak. Itunya browsernya. Oh, chemical enteng. Internet Explorer anu Edge tuh. Saudara sama lah pakai Edge. Anjing Edge ku beda cok. Mantap. Ini kayak Mantap, apa ini ya? Begini. Enggak sini. Saya kesel. Pakai privat window tuh. Email. Login. Apa sih tadi? Ini apa? Tuh. Lo disuruh login. Yang Apa? apa? Ya? Mbak usah buatkan saya. Ah udah selesai gimana Pak? Kalau itu bersih atas ya. Oke. Buat Dia pindahin dulu.
nilai huruf ini. Nilai akan huruf. Nah, Dikerjain. Tau gak sih? Tinggal diubah itunya. Nah, ini ya hasilnya lagi. Iya Pak. Caranya Pak. Bilang contohnya kalau 5. menggunakan koma nggak bisa, bilang koma ya. Nggak bisa anjing. Error kan jadinya. Nah, ini. itu satu. Oh. Iya beda sih. Soalnya dia bahannya bahan kanvas. Oh, ini ada yang ketinggalan. 5, E-nya nggak dikasih tahu berapa range-nya. Berarti sisanya. Gini dong. Udah. Bentar. Enggak. Gini loh. Coba pakai akal cukup. Makasih, banyak terus. Tuh kan? Setiap awas. Aku lo udah keluar. Sama aja anjing. Wah, orang sipil. Jelas tau. Kamu loh. Coba Lah, kamu tadi masa sih nggak bisa pakai Apa karena nilainya kecil banget ya? Pengaruh ya? Kan ngaruh, coba gitu tentuin. mungkin ya range. Coba nilainya diubah. Enggak mungkin deh. Udah 80. Terus di tugas satunya jadi gede-gede semua tugas satunya. Lihat Di tugas satunya. itu loh tuh rumusnya. Coba. Ditulis aja kayak gitu, ikutin aja. Ayo lo. Tetap 42,5 loh nilai. Tidak masuk akal. Nih coba ya. Prestasi. Gak gitu. Anjing sama aja cok. Oh. Ini kenapa jadi 200? Ya tetap gak ngaruh. 220. Coba enggak lihat yang nilai angka. Kan yang dilihat kecilnya doang nanti sama dia. Yang nilai angka tinggal enggak? Rumusnya nilai angka. Yang mana ini? Heeh. Sama aja gak ngaruh. Coba bentar. No, koma apa no titik sih? Titik. Itu 20 persennya. Anjing apa sih ini? 0,2. Kok jadi error, Cok? Nggak tahu cacat Excel semua. Coba tanyain ya. Apa? Oh, belum ya tambahan. Mending lanjut bikin chat Sampai di terus sini tadi. kemudian yang kesulitan Kasih tahu yang tadi. semua sudah bisa ya. Tahu yang tadi. Jadi kalau sudah bisa, serasa teman-teman hari ini cukup ya. Nanti minggu depan kita akan mencoba fitur lain, yaitu yang fitur slide ya. Kemudian kita lanjutkan pemrograman C++ gitu ya. Bukan titik koma lu. Bukan titik koma. Punya enggak? Punya Itu ada yang error kita ada yang kayak gitu. Amal ibadah. Alhamdulillah. Amal ibadahnya gitu berarti. Mending lanjut cek selesai tadi. Ngeselin. Jika
Udah. Cuma lagi pindah ke 100. Udah Pak jadi. Genap lah. Nih, CLS. Bisa. Terus. Kamu nggak mau bikin yang gini? Yeay. Ini jelek anjing. Mi, emang boleh saya imut gini? Siapa? Oh ini nggak. Siapa? Masa apa nggak sih masuk? Nggak ada ya wujudnya. Tuh di sampingnya Panji tuh. Samping Panji, sampingnya Riva.